Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bertemu lagi kita dalam pelajaran biologi pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang, reproduksi, virus. Apa itu reproduksi? Reproduksi artinya, proses perkembangbiakan, virus. Baik, kita ke definisi terlebih dahulu. Virus Virus itu adalah makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena dia memiliki sifat reproduksi atau sifat berkembang biaknya. Tetapi virus ini hanya dapat bereproduksi atau berkembang biak jika dia berada dalam sel organisme lain, sel seperti sel bakteri, sel tumbuhan, atau sel hewan, atau manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu virus hidup secara parasit. Apa itu parasit? Parasit artinya virus hidupnya menumpang atau sebagai mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, reproduksi virus ini terjadi dengan cara bervariasi ya. Nah, tahapan-tahapan reproduksi pada virus ini ada 5 ya. Secara umumnya ada 5 ya. Yang pertama ada absorpsi ya. Absorpsi ini dimana virus menempel pada inang ya, pada inang dari organisme yang ditempeli, yang dijadikan sebagai tempat untuk bereproduksi bagi virus. Kemudian ada proses penetrasi. Nah, proses penetrasi ini di mana virus akan menyuntikkan materi genetiknya ya ke dalam tubuh dari sel inang. Kemudian ada proses eklipase atau replikasi. Nah, di sini materi genetik dari virus tadi akan melakukan pembelahan ya, akan melakukan replikasi sehingga menjadi berkembang biak. Nah, kemudian ada proses assembling atau perakitan. Di sini setelah dari pembelahan tadi, virus ini akan melakukan perakitan, di mana akan terbentuk virus yang utuh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahapan lisis atau pecah. Nah, di mana virus ini akan keluar dari sel inang sehingga dapat menyebabkan sel inang menjadi pecah dan menyebabkan organisme yang ditumpangi seperti bakteri atau tumbuhan tersebut menjadi sel yang ditumpangi tersebut akan menjadi mati atau rusak gitu kan. Tapi kalau sudah lisis itu sel tersebut akan menjadi mati. Nah, di sini terdapat skema reproduksi virus. Nah, di sini yang menjadi contoh itu virus bakteriopak ya. Kenapa dikatakan virus bakteriopak? Karena virus ini menginfeksi bakteri, artinya virus yang menyerang bakteri. Tahapan yang pertama yaitu ada tahapan pelekatan ya. Nah, tahapan pelekat ini atau tahapan reabsorpsi tadi ya. Nah, kemudian pada tahap ini pagi dari fag atau dari bakteri tadi akan melekat pada suatu bakteri. Di sini terlihat ya gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu ada virus ya yang menempel ke tubuh bakteri. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya itu tahapan kedua. Di tahapan kedua ini bakteri virus akan menyuntikkan materi atau melakukan penetrasi atau penyuntikan materi genetiknya itu atau DNA atau RNA-nya ya, melepaskan fagenya dimasukkan ke dalam sel inang. Dalam hal ini sel inangnya adalah bakteri. Kemudian di sini terdapat 2 siklus nih perkembangbiakan atau reproduksi virus ini, ada 2 siklus yaitu ada siklus isogenik dan juga ada siklus litik. Nah, yang setelah masuk tahapan kedua tadi kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Nah, di tahapan yang ketiga di sini DNA dari atau fagi yang dilepaskan oleh bakteri ke dalam tubuh yang dilepaskan oleh virus ke dalam tubuh bakteri tadi akan disisipkan pada kromosom sel bakteri. Nah, jadi faginya tadi ya itu ikut bergabung bersama
kromosom dari bakteri. Nah, kemudian lanjut ke tahap keempat dalam siklus lisogenik ya. Kromosom yang telah tersisip pada propage dari bakteri tadi akan menggandakan replikasi yang terjadi terus-menerus ya. Jadi dia akan melakukan pembelahan ya selama terjadi pembelahan pada sel bakteri tersebut. Jadi dia akan ikut membelah ketika bakteri tersebut melakukan pembelahan. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, propage ini dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk masuk siklus litik. Nah, jadi hal ini terjadi ketika bakteri itu mempunyai daya tahan tubuh atau daya tahan selnya itu yang lemah ya, sehingga propage dapat memisahkan diri dari kromosom bakteri tadi, sehingga akan berlanjut ke siklus berikutnya, yaitu siklus litik. Nah, jadi kalau siklus lisogenik itu hanya sampai ke nomor 5 gitu ya. Nah, tetapi ketika daya tahan tubuh dari atau daya tahan sel bakteri ini lemah, maka tahapan akan berlanjut ke tahapan siklus litik. Nah, di dalam siklus litik ini artinya kita langsung masuk ke dalam siklus litik ya, karena siklus dari lisogenik tadi telah selesai sampai nomor 5 tadi. Nah, sekarang kita ke ke siklus litik. Nah, tahapan nomor 1 nomor 2 nya sama ya. Dari siklus litik ini yang pertama ada tahapan pelekatan atau phage melekat pada suatu bakteri. Kemudian terjadi tahapan penetrasi atau penyuntikan materi DNA ya ke dalam tubuh bakteri yang dilakukan oleh virus. Nah, kemudian pada dalam siklus litik ini agak berbeda daripada siklus lisogenik. Di sini phage dari bakteri dan virus itu berpisah ya. Nah, jadi dia tidak menyatu. Jadi dia melakukan pembelahan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, pada tahapan ini, kemudian setelah tahapan perakitan tadi, penyuntikan materi genetik ke dalam tubuh bakteri ya yang dilakukan oleh virus tadi, kemudian akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahapan replikasi dan sintesis, sehingga sel membuat komponen virus. Nah, jadi sel ini akan berkembang biak dan membuat komponen virus, dan hal ini terjadi ketika sel dari bakteri tersebut tidak mampu ya atau mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, sehingga sel-nya dikuasai oleh sel dari virus tersebut. Nah, kemudian pada tahapan replikasi ini akan terjadi tahapan pembentukan ya, ada tahapan pembentukan, ada tahapan perakitan juga ya, seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita langsung ke tahap yang keempat. Nah, di dalam tahapan yang keempat ini setelah bakteri melakukan pembelahan dan juga melakukan perakitan. Nah, kita masuk ke tahap keempat. Terjadi pematangan ya, yang diikuti oleh tahap pelepasan. Nah, pada tahapan pelepasan atau pematangan ini terjadi siklus yang namanya siklus litik ya. Sehingga terbentuklah partikel virus. Nah, terbentuklah virus-virus baru ya, sehingga yang utuh ya, dan sel inang pecah, dan inilah menyebabkan sel inang dari sel inang dari bakteri itu menjadi pecah ya. Nah, ketika sel inang pecah inilah virus-virus yang berada dalam tubuh bakteri itu akan keluar dan menyebabkan bakteri yang menjadi inang atau menjadi tempat berkembang biaknya virus tersebut menjadi mati. Itulah dua skema antara siklus lisogenik dan juga siklus litik. Mungkin itu saja ya penjelasan dari reproduksi virus. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.